diberikannya untuk kita. Kalau nyawanya saja diberikan untuk kita, apalagi yang lain. Dia mati, lalu kemudian bangkit kembali, dan setelah itu dia naik ke surga. Jadi pembacaan kita hari ini menyampaikannya kepada kita bahwa Yesus kemudian meninggalkan para muridnya, lalu kemudian ia naik ke surga. Naik ke surga tidak meninggalkan begitu saja para murid. Para murid tidak ditinggalkan begitu saja, dibiarkan begitu saja. Tapi kemudian orang-orang yang telah diselamatkannya itu, yang telah menjadi miliknya itu, dalam pembacaan kita dijanjikan kekuatan. Roh Kudus akan dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yang akan memampukan ia dalam menjalani kehidupannya dengan segala perjuangan yang ia lakukan, baik bersangkut paut dengan hidupnya maupun bersangkut paut dengan iman. Karena itulah saudara-saudara, kemudian dalam pembacaan kita Paulus mengucap syukur melihat kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Ya, kalau Paulus mengucap syukur, itu berarti jemaat hidup sesuai dengan imannya. Tetap senantiasa di tengah-tengah berbagai macam pergumulan, perjuangan kehidupan yang dihadapinya, yang dialaminya, iman mereka yang menuntun mereka. Dan karena itulah kemudian Paulus bilang, mengucap syukur kepada Tuhan atas iman dan kasih orang-orang percaya yang ada di Efesus. Lalu kemudian saya berdoa supaya umat Tuhan yang ada di Efesus itu dikaruniai hikmat untuk mengenal Dia lebih benar. Ya, kita percaya saudara-saudara bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang mengenal Allah itu secara benar dalam diri Yesus Tuhan kita. Allah yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, kita kenal dalam diri Kristus yang menjanjikan kepada kita bahwa Ia tidak hanya menganugerahkan keselamatan kepada kita secara sempurna pada saat yang akan datang ketika Ia datang kembali, tapi juga Ia menjanjikan kepada kita bahwa Ia akan memelihara kita, Ia akan menguatkan kita, memberikan kita penghiburan dalam rangka kita menjalani kehidupan kita di sini dalam dunia. Karena itu sekali lagi kalau kita masih dimampukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan, itu berarti kita amat sangat mengenal bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan, pemberian Tuhan. Dan karena itu Tuhan terus memelihara kita dalam rangka kita menjalani kehidupan kita di sini sekarang ini. Jadi Tuhan tidak pernah melepaskan kita sekalipun dalam rangka kita menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kita dalam berbagai perjuangan yang kita alami. Ya, saya sadar saudara-saudara, saya tahu bahwa setiap kita tentu punya persoalan masing-masing. Sebab setiap orang itu tidak lepas dari berbagai macam persoalan. Setiap kita punya pergumulan masing-masing. Entahkah itu pergumulan secara pribadi, dalam pekerjaan, dalam keluarga, pergumulan soal anak-anak, banyak persoalan yang lain. Pergumulan yang lain. Kalau kita hanya tertuju pada persoalan pergumulan yang kita alami, maka kemudian kita tidak akan pernah dapat melihat kuasa Tuhan yang bekerja menolong kita, menopang kita di tengah-tengah. Dan karena itu sebagai orang percaya, pergumulan memang menjadi warna hidup kita. Tapi bukan berarti dengan pergumulan itu kita akan berhenti terus mengakui kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang hidup. Kalau
melalui berbagai macam pergumulan, kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu hadir, Tuhan yang selalu peduli, Tuhan yang ada dalam pergumulan yang kita alami bersama kita menghadapi pergumulan, Tuhan yang tidak pernah melepaskan kita. Karena itu melalui kesempatan ini saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati pengucapan syukur yang kita adakan hari ini. Tidak hanya sekedar kita ramai-ramai di sini. Ya, tidak hanya sekedar kita kumpul-kumpul sebagai jemaat karena kita banyak lalu kemudian kita adakan acara seperti ini. Lalu dipikir berapa banyak yang kita korbankan dengan acara seperti ini. Banyak sekali. Tapi kalau dibandingkan dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, saya kira itu tidak bisa dibandingkan dengan itu. Bahkan kehidupan yang ada pada kita